DNA Kids. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung bulan Oktober adik-adik. Nah, selama bulan Oktober ini kita belajar tentang Allah penyedia. Oke, adik-adik masih ingat gak kita belajar tentang apa aja nih dari mulai minggu pertama sampai hari ini adik-adik? Minggu pertama kita belajar tentang Allah memberkati kita. Minggu kedua, kita belajar tentang Allah menepati janjinya. Minggu ketiga, kita belajar tentang Allah menjaga agar janjinya tergenapi. Minggu keempat, kita belajar tentang Yesus penggenapan janji Allah. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kak Dorman, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari Tuhan jaga hati kami di saat kami mau memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, tarian kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada saat kami beribadah online Tuhan. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, juga di mana kami beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Ayo adik-adik kita mau memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus itu baik ya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ayo adik-adik kita menari buat Tuhan, sebab janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan ya. Semuanya dengan sikap menyembah, tutup matanya, kita memuji Dia dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku
siapa di sini yang punya adik kecil yang masih baby? Atau kalian pernah melihat adik kalian waktu masih bayi? Siapa ya? Nah, biasanya sebelum adik bayinya lahir, papa mamanya pasti memberitahu kalau dede bayinya akan lahir. Dan tentunya semuanya senang adik-adik. Karena kelahiran adik bayi akan membawa suasana baru yang menyenangkan bagi keluarga. Ya, bener banget Kak Yefri. Dan minggu lalu nih adik-adik, kita sudah belajar bagaimana rencana kelahiran Tuhan Yesus itu sudah disampaikan kepada Maria mamanya dan Yusuf papanya Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah adik-adik dan Kak Devi, hari ini kita akan belajar bagaimana juru selamat yang sudah dijanjikan sejak sangat lama lahir dan menjadi bayi Yesus. Yuk kita simak cerita selanjutnya. Cerita Natal, kelahiran Yesus Kristus. Ini Maria. Maria adalah ibu dari Yesus. Tapi sebelum jadi ibu, dia tinggal di kota Nazaret. Maria sudah bertunangan dengan laki-laki bernama Yusuf. Maria mengandung dari Roh Kudus. Awalnya Yusuf tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi malaikat muncul dan bilang ke Yusuf untuk tetap menjadikan Maria istrinya. Dan Yusuf pun menuruti apa yang dikatakan malaikat. Tidak lama setelah hal itu, penguasa negeri saat itu melakukan sensus penduduk untuk mengetahui seberapa banyak orang yang tinggal di situ. Lalu Kaisar Agustus menyuruh semua orang untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing sehingga bisa dilakukan sensus penduduk. Kampung halaman Yusuf ada di Bethlehem. Jadi, Maria dan Yusuf pergi cukup jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka mencari tempat untuk tinggal. Tapi sayangnya tidak ada tempat yang bisa disinggahi. Jadi, mereka memutuskan untuk tinggal di kandang domba dan Maria pun melahirkan Yesus di situ. Maria membungkus bayi Yesus dengan kain dan membaringkannya di palungan. Begitulah cara anak Allah lahir di sebuah kandang domba di kota Bethlehem. Adik-adik, ketika Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem, tibalah waktu bagi bayi Yesus untuk dilahirkan ya adik-adik, Kak Jebri. Karena semua hotel pada saat itu sudah penuh, maka Maria harus melahirkan di kandang domba adik-adik. Adik-adik, Yesus adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Tetapi ia mau lahir di kandang domba yang kotor. Nah, Tuhan kita sangat rendah hati ya adik-adik. Ya Kak Jeffrey, Tuhan adalah Allah yang penyedia. Tetapi ia hanya sediakan kandang untuk kelahiran anak tunggalnya di dunia ini loh adik-adik. Dan dengan kelahirannya Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita supaya kita bisa hidup bebas dari penderitaan karena dosa. Di malam hari ketika Yesus lahir, ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput. Tiba-tiba, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Para gembala pun menjadi ketakutan melihatnya, tetapi malaikat Tuhan bilang, "Jangan takut. Saya datang untuk membawa kabar baik dan menggembirakan untuk kalian semua. Sang penyelamat yaitu Mesias telah lahir di Bethlehem." Malaikat pun bilang ke mereka bahwa mereka akan menjumpai bayi Yesus di sebuah kandang domba, dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palungan. Tiba-tiba malaikat itu disertai dengan banyak malaikat lain yang memuji Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Allah yang maha tinggi di surga dan bumi. Damai sejahtera bagi manusia yang mengasihi Tuhan." Malaikat-malaikat pun pergi kembali ke surga.
Malaikat memberitahu para gembala kalau telah lahir bagi manusia seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian ada banyak bala tentara sorga yang menyanyi memuji nama Allah. Ya, adik-adik, gembala-gembala ini tahu mengenai kelahiran Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Para gembala itu pun berkata satu sama lain, "Ayo, kita pergi ke Bethlehem." Pergilah mereka melihat Yesus dan menjumpai bayi Yesus yang sedang berbaring di palungan. Dan ternyata apa yang diberitahukan kepada mereka itu benar adanya loh adik-adik. Mereka sangat gembira Kak Jebri melihat bayi Yesus yang lahir. Nah, Tuhan menyampaikan berita kelahiran juru selamat sebagai penggenapan janjinya adik-adik yang terbesar bagi seluruh dunia. Pertama kali kepada para gembala. Padahal para gembala adalah orang yang biasa. Alkitab aja tidak menuliskan namanya. Jadi adik-adik, janji Allah itu bukan hanya untuk raja, nabi, imam, atau orang yang hebat saja, tetapi juga untuk orang yang biasa juga. Setelah melihat bayi Yesus, para gembala memberitahukan semua orang tentang kelahiran Yesus dan memberitahukan juga apa yang dikatakan oleh malaikat. Semua orang yang mendengar cerita para gembala pun heran. Maria mengingat dan merenungkan semua kejadian yang telah dia alami. Para gembala kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena semua yang mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Sang penyelamat dunia, anak Allah. Dan setelah itu Kak Yepri, mereka kembali sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah nih Kak Jebri. Mereka menceritakan kepada orang-orang yang mereka temui loh adik-adik. Nah, tentang segala yang mereka alami dan mereka sangat bersuka cita banget Kak Yepri. Nah adik-adik, Tuhan mengasihi semua manusia apapun keadaannya dan siapapun itu dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan semua manusia yang mau percaya kepadanya. Janji Tuhan ini untuk menyelamatkan manusia sudah digenapi. Sekarang tergantung ya adik-adik pada kita manusia. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus? Jika kita percaya, maka kita akan selamat dan mendapat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Pastinya mau dong Kak Yevri. Ya kan adik-adik? Wah, luar biasa sekali cerita kita hari ini. Dan sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan juga nanti ada challenge dari Kak Debbie. Pertanyaannya Kak Jeffrey, siapakah sang juru selamat yang dilahirkan untuk menyelamatkan manusia? Wah, siapa ya Kak Yevri? Kalau yang dengar ceritanya pastinya tahu. Iya, betul. Dan challenge dari Kak Debbie adalah coba adik-adik ceritakan kabar sukacita ini kepada mama, papa, atau teman-teman adik-adik yang ada di sekitar adik-adik. Kira-kira ada hadiahnya enggak Kak Jeffrey? Ada dong pastinya. Oke, kalau adik-adik sudah menceritakan kabar sukacita ini, adik-adik bisa tuliskan kabar sukacitanya dan dikirimkan ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids. kalau Kak Debbie mau lebih keren deh Kak Yepri, supaya hasilnya keren, Kak Debbie bisa kirim video nih. Artinya apa adik-adik? Adik-adik selain tulis cerita kabar sukacita ini, adik-adik bisa kirimkan video adik-adik menceritakan kabar sukacita kepada orang lain. Kita tunggu ya Kak Jebri. Oke. Kita akan kasih hadiah.
Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah menghafalkan ayat hafalan, sudah ada pertanyaan dan tantangan dari Kak Debbie. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Stik es krim, kapas, kain flanel coklat, kaos kaki, potongan kertas, karton, gunting, spidol, lem uhu cair. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Aktivitas hari ini kita akan membuat bayi Tuhan Yesus. Yuk kita mulai. Adik-adik, ambil stik es krim. Nah, stik es krim ini kita akan satukan karena kita akan membuat palungan. Nah, ikutin kakak cara pengerjaannya ya. Kita buat kaki palungan seperti ini, yaitu 2 buah stik dilem secara menyilang. Sekarang kita akan menyambungkan 2 kaki palungan ini. Ikutin kakak ya caranya. Sambil menunggu kakinya kering, kita buat alas palungannya ya. Nah, seperti ini adik-adik, ikutin kakak. Kita mau satukan stik es krim ini secara mendatar. Gunakan karton itu sebagai alas. Lalu biar tambah lekat, kita olesin lem di atasnya ya, di sambungan-sambungannya. Kita buat agak melengkung seperti ini. Nah, sambil menunggu lemnya kering, kita mau membuat baby Jesus. Adik-adik, ambilkan kaos kaki, kita buka, lalu kita isikan kapas ke dalam kaos kakinya. Kaos kaki yang kita gunakan adalah kaos kaki untuk anak-anak balita ya, jadi adik-adik ambil atau pinjam kaos kaki punya adik kalian yang tidak terpakai lagi. Bawahnya kita potong adik-adik. Lalu kita bedong menggunakan kain flanel. Lalu kita mau kasih mata dan mulut dan sedikit rambut. Nah, alas palungan kita sudah mulai mengering adik-adik dan sudah mulai bisa dibentuk. Kita mau potong ujungnya supaya menjadi rata. Gunakan gunting yang tajam ya, hati-hati dalam menggunting. Potong juga sisi yang satunya lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau lem alas palungan ini. Nah, taruh lem di atas dan di bagian bawahnya. Lekatkan di tiang penyangganya. Sekarang kita ambil potongan kertas, kita jadikan sebagai jerami. Ini kita taruh di atas palungannya. Kalau sudah, baby Yesusnya kita taruh di atasnya. Jadi deh aktivitas kita hari ini. Ini adalah baby Jesus. Oke, sekian dulu aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Bapak Ibu lakukan selama di rumah, yaitu lakukan permainan, berbagi berkat, dan menjadi berkat. Dengan cara, ucapkanlah doa berkat minimal 4 kalimat. Nah, setiap satu kalimat, anak-anak harus menjawab, Yesus adalah janji yang digenapi. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya adik-adik, kita rindu memberi. Nah, adik-adik bisa perhatikan ya di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi, ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya. Oke adik-adik, yuk mari kita bersama-sama berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sekarang ingin memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati teman-teman kami dan keluarga kami dan serta orang tua kami yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita adik-adik. Kita bersuka cita dalam hadirat-Nya. We're on a wild ride of life.
Yuk adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita mau menutup ibadah kita ini dengan kita berdoa, doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih kita sudah diberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati orang yang ada di luar sana supaya tetap sehat dan kuat juga Tuhan. Tuhan, orang yang sakit disembuhkan juga Tuhan supaya bisa sehat kembali dan kuat kembali juga Tuhan. Dan bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, jagalah bangsa Indonesia dan Presiden Bapak Jokowi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo adik-adik, kita masih tetap mengangkat tangan kita. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang adik-adik lakukan. Di rumah, apapun yang adik-adik, aktivitas adik-adik, biarlah roh Tuhan yang senantiasa melingkupi dan menyertai adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Happy Sunday! God Bless. You! Bye-bye!